Nabi Isa atau Nabi Daud. Tidak ada bang batasannya. Ya. Mereka bebas mau berapa istri bang, mau 100, bahkan Salomo aja 700 istri, betul tidak? Ya. Apakah berdosa? Betul. Tidak ada berdosa bang. Karena apa? Tidak ada larangan dari Tuhan batasan menambah istri. Tetapi ketika Nabi Muhammad diutus, sudah ada batasannya. Ya. Makanya kalau Kristen menentang poligami itu lucu. Lucunya kenapa? Karena di zamannya nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu tidak ada batasan, tidak ada dibatasi, Bang. Bebas mau berapa? Bebas. Iya. Nah, tapi kalau ketika Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, baru ada batasannya, Bang. Hanya diperbolehkan 4 istri. Itu pun kalau kamu mampu. Kalau tidak mampu, lebih baik 1 saja. Nah, ini makanya saya katakan, Bang, aturan larangan diharamkan makan babi itu sudah berlaku di zamannya Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Waktu dia pesta besar hari itu, apa yang nggak ada di situ kan itu namanya babi ini. Itu makanya karena nggak ada makanan hari itu makanya Nabi Muhammad ini dia haramkan kan gitu. Oke. Saya ngerti ya. Sekarang pun orang kita Muslim tidak mau makan babi lagi, tapi ada juga orang Kristen tidak makan babi kan gitu. Nah, aku aja orang Kristen Bu di rumah, aku ngakui gitu. Kalau anak-anakku nggak aku paksa makan babi. Ada anakku hanya 1 laki-laki, dia nggak suka babi kan gitu. Tapi bukan dalam arti tidak ikut Yesus, bukan arti, Mbak. Tanggapi ya, Bang. Itu kan kalau babi ini kan hanya makanan. Oke, gitu. saya tanggapi ya, Bang. Oke, saya tanggapi, Bang. Iya. Ini saya buat analogi satu seperti ini. Kenapa sekolah diwajibkan memakai seragam sekolah? Kalau dibilang, ya, nah itu peraturan. Terus kalau kita memakai pakaian biasa tapi tetap sopan, apakah boleh? Tetap tidak boleh. Akan dilarang masuk. Betul kan? Nah, ini namanya aturan, Bang. Bukan masalahnya itu tidak boleh atau apa. Ini aturan. Sama seperti begini, Bang. Iya. Sama seperti perintah Allah kepada Nabi Musa untuk Bani Israel diharamkan makan babi, Bang. Apakah Bani Israel turuti? Turuti, Bang. Mereka patuhi. Mereka tidak makan babi. Nah, terus apakah di Islam juga diharamkan? Iya, Bang. Jadi begini, Bang. Syariat, ini saya jangan katakan syariat, Abang nggak tahu arti syariat. Aturan-aturan yang dibawa ya oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masih diterapkan di dalam Islam. Salah satunya diharamkan makan babi. Jadi diharamkan makan babi bukan di dalam Islam saja, Bang. Bani Israel pun juga sudah diharamkan makan babi. Nah, aturan itu berlaku sampai dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetap diharamkan. Yang hanya dirubah yaitu soal unta. Unta sekarang diperbolehkan. Jadi nabi-nabi terdahulu, Bang, sampai nabi sekarang,
itu membawa aturan-aturan yang dimana itu berbeda. Contoh satu, apakah ada larangan menambah istri di dalam pada waktu zamannya Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Daud? Tidak ada bang batasannya. Mereka bebas mau berapa istri bang, mau 100, bahkan Salomo aja 700 istri, betul tidak? Apakah berdosa? Tidak ada berdosa bang. Karena apa? Tidak ada larangan dari Tuhan batasan menambah istri. Tetapi ketika Nabi Muhammad diutus, sudah ada batasannya. Makanya kalau Kristen menentang poligami itu lucu. Lucunya kenapa? Karena di zamannya nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu tidak ada batasan, tidak ada dibatasi, Bang. Bebas mau berapa? Bebas. Nah, tapi kalau ketika Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, baru ada batasannya, Bang. Hanya diperbolehkan 4 istri. Itu pun kalau kamu mampu. Kalau tidak mampu, lebih baik 1 saja. Nah, ini makanya saya katakan, Bang. Aturan larangan diharamkan makan babi itu sudah berlaku di zamannya Nabi Musa. Nah, waktu diutus Nabi Muhammad, aturan itu masih berlaku. Hanya beberapa dirubah, yaitu apa? Diperbolehkan makan lele, diperbolehkan makan unta. Yang diharamkan apa? Makan babi, binatang yang berkuku, binatang yang bertaring. Binatang yang bertaring itu diharamkan, Mbak. Nah, itu makanya saya bilang, aturan itu masih berlaku. Yang abang katakan tadi, itu tidak benar. Kalau abang katakan, semua binatang diciptakan oleh Tuhan, boleh dimakan, itu salah, Bang. Memang betul, semua binatang diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhan buat aturan, Bang. Yang aturan itu harus dipatuhi oleh manusia. Diharamkan kamu makan babi, jangan makan. Jangan kamu tanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Kalau begitu, kenapa sekolah mewajibkan kita sekolah memakai baju seragam? Kita tidak mungkin tanya, Pak Kepala Sekolah, kenapa ya? Kenapa ya hanya harus pakai baju seragam? Kenapa nggak pakai baju bebas saja? Tidak ada, Bang. Itu sudah aturan gitu loh. Betul nggak? Sama seperti abang kerja di perusahaan. Aturannya harus datang jam 7. Mau tidak mau, abang jauh dimanapun rumah abang, tetap jam 7 harus masuk ke kantor. Apakah abang bertanya sama manajernya, sama yang punya perusahaan, kenapa harus jam 7? Rumah saya jauh, itu bukan urusan dia. Intinya ada aturan. Nah, seperti itu. Aturan larangan memakan babi itu sudah ditetapkan kepada Bani Israel, yang dimana juga ditetapkan kepada umat muslim. Dan kami harus mematuhinya. Bukan masalah semua binatang diciptakan itu jadi boleh atau tidak boleh. Bukan. Konteksnya ini adalah aturan yang mana harus dipatuhi manusia, gitu, Bang. Jadi yang abang katakan ini kalau tidak salah dengar, itu salah, Bang. Nggak ada seperti itu, cerita seperti itu. Nggak ada itu, Bang. Diharamkan ya diharamkan, diwajibkan ya diwajibkan, disunahkan, masuk disunahkan, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah, tidak berdosa. Jadi babi itu diharamkan, artinya haram betul-betul tidak boleh. Begitu, Bang. Assalamualaikum, Mito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Aku tidak nengok kamu minta naik loh. Lanjut. Ya udah, jadi silakan. Pak Agus bertanya lagi. Iya. Makanya saya bilang, bagaimana menurut Tapi Pak Agus? gini, Bu, hanya segitulah. Enggak. Tapi sedikit, kalau menurut Bagus, aku, sedikit, bagus sedikit. Nah, ini kita sudah bicarakan tentang perbandingan antara apa yang diajarkan Paulus dengan apa yang diajarkan Yesus. Makanya saya minta tadi Pak Agus coba cari tahu tentang siapa roh kebenaran ini. Karena roh kebenaran ini akan memberitakan kebenaran dan dia akan memuliakan Yesus. Sementara Kristen banyak mengatakan roh kebenaran ini adalah Paulus. Sementara ajaran Paulus kita sudah lihat. Roma 5:20 katanya semakin banyak berdosa dibuat, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu dikutuk. Bahkan dia mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk. Apakah itu memuliakan? Makanya saya tanya Pak Agus sekarang. Ini ajaran kalau Paulus. aku, Bu, kalau aku menurut aku ya, aku nggak tergantung dari Paulus tadi kan, tapi aku selalu tergantung hukum Taurat yang diajarkan Tuhan.
Karena dalam kehidupan ini kalau nggak ada hukum Taurat ini, kita ini jatuh dalam dosa semua kalau nggak ada larangan, kan gitu. Nah, saya setuju. Saya setuju dengan Pak Agus. Terus bagaimana catatan-catatan Paulus? Menurut Pak Agus, ini menurut Pak Agus ya, apakah Pak Agus masih menerima itu adalah ajaran Yesus? Tidak, karena kenapa? Karena dia tidak taat dari hukum Taurat, kan gitu. Sementara hukum Taurat ini Tuhan yang menulis, Tuhan yang apa? Dia beberkan pada manusia, kan gitu. Biar manusia tidak sembarangan melanggar aturan atau dosa, kan gitu. Semuanya ada larangan di situ. Itu makanya Tuhan ciptakan hukum Taurat ini 10, kan gitu. Tapi kalau untuk Paulus tadi dibilangnya tidak tahu hukum Taurat ini, itu salah tuh, kan gitu. Bukan dia yang nulis hukum Taurat ini, dari Tuhan sendiri, kan gitu. Tapi kalau taat kita dari hukum Taurat, kita ya mudah-mudahan kita semua maupun agama apapun, ya mudah-mudahan kita semua terangkat dari surga. Pak Agus mau bertanya lagi, silakan. Enggak bos, cuman itu aja gitu. Nggak apa-apa Pak Agus. Enggak, aku mau kerja juga Bu, aku penasaran juga kan gitu kan ya. Cuma kan nah, ibu kan dari Kristen masuk Muslim, tapi ya baru paham aku. Terima kasih banyak sama ibu kasih pengertian sama saya, baru paham aku bahwa Yesus ini kan bagi orang kita Muslim juga diakui bahwa Yesus ini kan juru selamat, kan gitu. Ya, ya Bang Agus, sebelum Abang tuh terima kasih banyak, tapi keduanya dari tentang hukum Taurat ini, itu menurut aku dari hukum Taurat itu tertulis dari Tuhan, bukan dari manusia, kan gitu. Ya. Tapi kita harus patuhi semua hukum Taurat ini, kan gitu. Ya, Pak Agus, ini Bang Faruk ada yang mau disampaikan. Sebelum Pak Agus. Sebentar Bang Agus ya. Sebelum Bang Agus turun. Ya. Ada beberapa hal yang teman-teman Kristen tidak memahaminya. Salah satu ketika Bang Agus menarasikan, mengatakan kalau kita ikuti hukum Taurat maka kita akan diselamatkan, diangkat kita ke surga, bla 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 dan lainnya. Ya, Bang Agus harus tahu ya, hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk Bani Israel. Dalilnya jelas dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44, ya, Maleaki 4 nomor 4, ya. Terus di mana lagi? Ada banyak datanya. Itu untuk Yahudi. Sementara dalam pemahaman Kristen berdasarkan pola pikirnya Paulus, ya, di dalam Galatia 3 nomor 10 dikatakan, kalian hidup di bawah kutuk kalau kalian hidup di bawah hukum Yahudi. Dikatakan lagi dalam Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 24, Galatia 5 nomor 4, kalian tidak dibenarkan kalau kalian anggap ada kebaikan dari hukum Taurat. Sia-sia kematian Kristus atas kalian kalau kalian hidup di bawah hukum Taurat. Tak dibenarkan kalian kalau hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Efesus 2 nomor 15, Taurat itu sudah dibatalkan oleh Paulus dengan matinya dia sebagai anak manusia, kata Paulus. Maka setelah itu teman-teman Kristen itu nggak punya hukum lagi selain hukum kasih yang dikatakan oleh Paulus. Cukup percaya dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maka kalian itu akan diselamatkan. Itulah yang menjadi fundamental di dalam kekristenan. Makanya teman-teman Kristen itu nggak punya hukum. Apapun hukumnya itu nggak punya, larangan halal haram nggak ada, wajib sunnah itu nggak ada, bebas mau makan apapun, lakukan apapun itu bebas, gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaannya, kapasitasnya Paulus yang membatalkan hukum Taurat dan mengatakan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu di bawah kutuk, kapasitasnya ini apa? Berani dia mengutuk Tuhan yang menurunkan hukum Taurat kepada Musa. Dia mengutuk Musa, Yesus, dan semua nabi yang hidup di bawah hukum Taurat juga dikutuk sama dia. Diganti dia jadi hukum sesuai dengan keinginan dia. Kapasitas dia ini apa? Gitu loh. Harusnya teman-teman Kristen berpikir seperti itu. Analoginya gini Bang Agus, saya tanya Bang Agus. Kalaulah abang tinggal di suatu negeri
di mana di suatu negeri itu tidak ada aturan. Tidak ada aturan dan juga tidak ada hukum. Apakah di negeri itu ada pemimpinnya? Apakah di negeri itu ada penguasanya? Ketika negeri itu nggak punya aturan, Bang Agus? Ya, tapi gini Bang, aku jawab sama lo ya. Sebentar dulu, Tapi ini saya tanggapin. Apakah negeri itu punya pemimpin atau penguasa ketika di negeri itu tidak ada aturan? harus ada aturannya lah. Harus ada aturannya kan? Ketika aturannya tidak ada, berarti negeri itu tidak punya pemimpin dan tidak punya penguasa kan? Bisa dikatakan itu negeri antah berantah kan? Nah, ketika Bang Agus jadi Kristen, abang nggak punya hukum halal haram dan hukum lainnya, maka bisa jadi ketika Bang Agus ada di bawah Kristen, abang pun nggak bertuhan. Abang nggak bertuhan. Abang nggak, kenapa dikatakan abang nggak bertuhan? Bagaimana abang yakini abang bertuhan, tapi Tuhan yang abang yakini tidak memberikan aturan kepada abang, tidak memberikan petunjuk kepada abang. Tiok ma pidong mi paruk, tiok ma kontol mi paruk. Pada abang. Tiok ma pidong mi paruk, tiok ma kontol mi paruk. Hanget tusoy. Kepada abang, tidak memberikan petunjuk kepada abang. Tiok ma pidong mi paruk, tiok ma kontol mi paruk. Hanget tusoy. Kok pada jatuh? Kau Nora, apa kau Nora? Kok diam dulu lah kau. Open kamera kau. Kok diam dulu lah kau. Open kamera kau. Nggak mau aku on cam, kenapa Raya? Kok jatuh? Aduh. Iya. Aku udah nge-lag dari tadi. Mana Bang Pak Agus, naik lagi Pak Agus. Pak Agus. Di bawah dia ya. Ini ada Pak Agusnya. Aduh, mental pula. Iya, tadi nge-lag aku langsung. Aku apakan apanya ini? Udahlah Pak Agusnya udah pergi. Dabling itu, dabling. Aku apakan apanya? Siapa yang dabling? Tes. Coba mute-nya. Sudah. Halo Mateus. Kuasai. Tadi buka kamera. Turun lah, aku nggak suka yang tidak mau buka kamera. Udah, baiknya aja. Ya silakan buka kamera Bang Tony Manurung. Halo, selamat siang. Ya buka kameranya. Iya, silakan buka itu. Halo. Yang itu Aritonang. Iya siang, buka kameranya itu. Halo Pak Mateus. Halo Mateus. Iya. Ya agama apa Pak Mateus? Kristen. Ya Bang Tony buka kameranya, kalau tidak saya turunkan. Kan Bang Tony udah pernah buka kamera. Kok nggak bisa ini ya? Udah saya undang gitu nih. Dapat itu nggak bisa, kenapa dia ini? Udah saya undang gitu ha. Dan dua Dari Katolik atau Protestan, Pak Mateus? Katolik. Oke, Katolik. Ya, buka kamera ya. Bang Tony coba itu, buka tuh. Udah saya undang tuh. Kan kemarin udah bisa buka kamera. Pak Doha buka kameranya. Apa ya? Nge-lag aku ya itu? Enggak. Bentar ya. Pak Doha, kalau kau nggak buka kamera, saya turunkan. nggak nampak aku, gimana ini? Alah, banyak kali cerita kau. Ya, Toko Fauzan. Koko. Kenapa nggak nampak? Enggak betulnya. Jaringan kurasa. Tunggu. Alah, ini Bang Toko Fauzan bisa kok.
Ya, Pak Toko Fauzan, agama apa? Ya sabar dulu Nora, kau aja Ya, tunggulah. Islam Masuk. Masih ada kawanku di situ Om Ken, tunggulah. Islam Kak. ya Bang? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ini acara apa ini? Maaf ya, mau tanya dulu. Diskusi lintas iman Bang. Oh ya, Ya. mau mantut dulu. Mantau. Untuk sama Pak Matius. Pak Matius, tema kita OTN ajaran sesatkah atau mau menanggapi yang tadi? Silakan Pak Matius. Kalau mau bertanya tentang Islam pun Pak Matius silakan. Ya. Tapi saya harap Pak Matius itu jangan memperburuk citra Kristen dengan melontarkan kata-kata kotor, cacian, makian, hinaan. Silakan. Jadi begini Bang, aku tanggapi yang sebelumnya, yang abang ini diskusi dengan Pak Agus. Ya, silakan. Pertanyaan abang menyangkut kapasitasnya Paulus. Artinya di situ, di zaman itu, aku merasa bahwa kita nggak tahu kapasitasnya seperti apa. Tetapi semua yang ditulis oleh Paulus itu menyangkut kebaikan yang kami imani. Artinya bukan cuma orang Kristen Protestan yang mengimani, kami Katolik juga mengimani. Jadi artinya begini Bang, kalau memang bahwa room ini diskusi lintas iman, marilah kita satukan hati, kita diskusi yang baik-baik. Janganlah sampai ada narasi yang menjatuhkan salah satu pihak, karena iman menyangkut iman cuman pribadi yang cuman Tuhan yang tahu pribadi seseorang. Karena iman tidak bisa kita pamerkan kepada semua orang. Iman itu adalah tanggung jawab menyangkut kehidupan di hari akhirat. Jadi kalau saya Bang, apa yang abang imani, aku nggak mau gubris. Maka yang saya imani, saya juga tidak mau orang lain gubris. Karena itu menyangkut iman. Iman itu adalah sesuatu yang privasi. Jadi kalau abang bilang kapasitas dia apa, nah mungkin saya juga tidak bisa menjawab. Karena saya tidak tahu apa kapasitas dia. Saya tanggapin dulu. Jadi ya. abang, Ya. Pak Matius, oke Bang, oke. saya tanggapin dulu. Oke. Ini siapa nih noise ini? Oke, kembali lagi Bang Faruk paparkan ya ketidaktahuan teman-teman Kristen tentang yang apa ada padanya. Tak sedikit dari teman-teman Kristen ini meyakini dan memahami yang ada pada kalian itu adalah iman. Padahal sejatinya hanya angan-angan, bukan iman. Sesuatu bisa dikatakan abang, kalau keluar-keluar ke orang tanah abang milik saya, itu kepercayaan abang, itu keyakinan abang. Tapi untuk membuktikan itu keyakinan ataupun angan-angan, orang akan bilang mana sertifikat tanahnya yang memang bertuliskan namamu. Kalau abang nggak bisa tunjukkan sertifikat tanahnya bertuliskan nama abang, yang ada pada abang itu angan-angan, bukan iman, apalagi kepercayaan. Begitu juga dengan yang ada pada abang saat ini, itu semua angan-angan. Yesus Tuhan itu angan-angan karena ternyata dia utusan. Kristen diselamatkan oleh Yesus itu angan-angan karena ternyata dalam Matius 7:22-23 Kristen diusir oleh Yesus dan dikatakan si pembuat kejahatan. Kristen orang pilihan Tuhan, angan-angan. Itu bukan iman tapi angan-angan. Karena apa? Karena pada sejatinya Tuhan yang mengutus Musa tak pernah mengatakan Kristen itu adalah umat pilihan. Tapi Bani Israel umat pilihan, ada datanya. Untuk memastikan yang ada pada abang itu adalah iman bukan angan-angan, berikan validasinya Bang.
gitu loh. Berikan kepada kita validasinya, dalilnya, datanya mana, buktinya mana. Kalau abang tidak bisa menunjukkan bukti, yang ada pada abang dan teman-teman hotel itu hanya sebatas angan-angan saja. Maka benarlah kata Tuhanku di dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan yang ada pada mereka orang kafir hanya persangkaan mereka saja. Abang menyangka Yesus Tuhan, ternyata utusan. Abang menyangka Yesus pernah menjanjikan keselamatan untuk orang di luar Bani Israel, padahal dia hanya untuk Bani Israel. Abang menyangka dengan abang pergi ke gereja hari Minggu, melakukan ritual ke gereja hari Minggu, abang diselamatkan, sementara Yesus nggak pernah mengajarkan hal itu. Dan seluruh para nabi tidak pernah mengajarkan hal itu. Jadi bedakan abang antara iman dengan angan-angan. Yang kedua, abang bilang apa yang diajarkan Paulus itu semua kebaikan. Ayo kita bedah. Sebut satu pengajaran Paulus yang mengandung kebaikan, satu aja bang. Jangan cuma berupa asumsi saja atau klaim sepihak. Kalau memang ajaran dari Paulus itu adalah baik, sebut satu kebaikan yang diajarkan oleh Paulus. Kalau abang tanya sama aku, Faruk, sebut satu kejahatan yang pernah diajarkan Paulus. Aku kasih sama abang segudang data. 100 data aku kasih sama abang, di mana perbuatan itu mengandung kejahatan. Kita mulai dari yang pertama. Ini ajaran Paulus. 2 Korintus 11 nomor 18. Sekarang abang jawab dengan jujur. Gak usah ceritakan itu Bang Parut. Nih, Bukumu aja lah, buka dulu. kita buktikan loh. Apakah benar nih Paulus mengajarkan kebaikan? 2 Korintus 11 nomor 8. Apa kata Paulus? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Perbuatan merampok itu baik atau buruk, Bang? Perbuatan merampok itu baik atau benar atau buruk? Bang, dijawab bang, dibuka mic-nya Bang Matius. Perbuatan merampok itu baik atau buruk? Buruk. Buruk. Dia mencontohkan, dia mengajarkan kebaikan atau keburukan. Dia mencontohkan, mengajarkan kebaikan atau keburukan nih. Dengan dia mengklaim, dengan dia mengakui dia telah merampok. Keburukan kan? Keburukan pertama. Yang kedua, saya kasih lagi. Roh, ini kita buka nih, data gue lagi nih. Makanya kita pakai data. Roma 3 nomor 7. Nih. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustamu semakin melimpah bagi kemudian, kenapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Sekarang aku tanya sama bang, perbuatan yang berdusta atau berbohong itu baik atau buruk? Dia bilang buruk. Di mute. Noise sekali ya Bang Matius. Perbuatan berdusta baik atau buruk? Bang Matius, di mute itu bang. Iya, makanya saya bilang, saya potong dulu kalimat itu, saya jawab dulu sebentar. Ya abang jawab dulu ini, setelah itu baru abang menarasikan. Perbuatan berdusta itu baik atau buruk? Kalau namanya perbuatan berdusta itu adalah perbuatan buruk. Buruk. Itu saya kasih 2. Jadi saya jawab dulu itu, Bang. Saya jawab dulu itu. Ya silakan abang berikan satu saja kebaikan yang merupakan pengajaran Paulus. Silakan. Artinya begini, Bang. Dari semua yang abang paparkan tadi, apakah di situ dia menceritakan tentang kejelekan dia, atau dia sedang berkhotbah dalam sebuah perumpamaan tentang dirinya? Dia sedang menceritakan, menjelaskan, menyampaikan siapa dirinya. Jadi saya bilang, Bang, itu adalah sebuah perumpamaan di dalam khotbah ini Paulus menceritakan bahwa seperti ini adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau itu analogi saya, Bang. Jadi kalau menurut saya, Bang, tergantung khotbahnya itu. Kalau seseorang, abang lah, aku contohkan abang tidak mungkin menceritakan tentang abang mencuri. Betul nggak, Bang?
Abang tidak mungkin menceritakan kepada semua orang bahwa saya tadi malam saya bongkar ini ATM di Jakarta. Tidak mungkin. Tetapi abang sedang menceritakan atau memberitahukan kepada orang bahwa perbuatan yang tidak baik itu dalam sebuah perumpamaan tentang dirinya. Itu mungkin logikanya masuk, Bang. Kalau saya memahami seperti itu, Bang. Boleh saya jelaskan historikalnya kenapa dia bisa berani berkata begitu? Boleh? Oke, ini dulu ya Bang Matius ya. Nah, yang ketiga, inilah hal yang tidak pernah diketahui oleh teman-teman Kristen. Kenapa bisa begitu? Karena kalian tidak pernah baca Bible kalian. Ya, kalau memang kalian katakan apa yang dikatakan Paulus itu adalah sebuah perumpamaan, jelaskan kepada kami disiplin ilmu apa yang abang gunakan untuk memahami tulisan dalam Bible, mana yang perumpamaan, mana yang bermakna harfiah. Jelaskan, jangan hanya menurut persangkaan saja demi membenarkan dan membela argumentasi abang mengaburkan dan menghitamkan kebenaran. Itu bukan perumpamaan, karena itu berupa surat keterangan, informasi yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang di Roma. Bukan perumpamaan, itu pertama. Yang kedua, abang bilang, kalau memang Paulus melakukan hal itu, kenapa dia berani terang-terangan mengatakan begitu kepada orang? Ingat Bang, ya, ingat, pelajari lagi historikal kekristenan, bagaimana Kristen itu bisa lahir. Kristen itu lahir diawali dengan tekanan oleh pemerintahan Romawi yang menjajah tanah Nazaret dan Galilea dan juga daerah sekitarnya pada saat itu. Orang-orang pada saat itu, Bang, ketakutan nengok Paulus, Bang. Paulus itu mantan pembunuh. Jumpa sama dia, bunuh sama dia. Jumpa sama dia, dibunuh sama dia. Mantan pembunuh. Jadi orang-orang pada saat itu yang memilih Kristen menjadi keyakinan mereka adalah orang-orang yang memiliki tekanan intervensi dari para penguasa. Kalau nggak ikut mati, kalau nggak ikut mati. Ini abang kan sekarang sudah menjadi orang yang merdeka, hidup di negeri yang merdeka, tinggal di tanah yang merdeka, memiliki pemikiran yang merdeka. Pengaruh Paulus pada waktu itu kuat, Bang. Gak ada yang berani sama dia. Jangankan kalian umatnya, murid-murid Yesus aja dia bantai, dia bunuh kok. Diincar sama dia murid-murid Yesus kok. Bahkan kepada gurunya saja Barnabas dia berselisih kok. Padahal dia belajar tentang ajaran Yesus itu dari Barnabas. Terjadi perselisihan dalam KPR 9 kepada Barnabas. Ketika Barnabas mengajak dia pergi ke Antioquia, tapi dia berselisih kepada Barnabas. Pengajaran dia yang disampaikan di Antioquia, sementara Barnabas nggak tahu kisahnya, pergi entah kemana. Sementara Barnabas juga membawa Injil. Barnabas mengklaim Injil yang dia sampaikan ini adalah berita tentang Yesus yang sebenarnya, tapi ditolak. Injil dari Barnabas ditolak. Dengan dimana Paulus itu berkata, kalau ada yang memberitakan kepadamu dalam Galatia 1, kalau ada yang memberitakan kepadamu Injil lain dari Injil yang kusampaikan kepadamu, bahkan dari golongan malaikat, terkutuklah dia. Jadi abang katakan, jadi ketika abang bertanya, kenapa Paulus berani berterang-terangan kayak gitu? Karena pada waktu itu Paulus itu punya kuasa, Bang, punya kekuatan dia, Bang. Karena jadi berani, gitu. Karena didukung dia sama penguasa pada masa itu. Kita nggak bisa pungkirin ya, lahirnya kekristenan itu berdasarkan bantuan dari pemerintahan Romawi. Makanya kekristenan itu berpusat di Roma. Karena memang melalui mereka lah yang memfasilitasi, memudahkan kekristenan itu hadir di Antioquia dan di daerah-daerah lainnya. Silakan Bang Matius, apalagi? Itu kan tadi aku udah cerita, itu mereka sudah ada di depan. Aku titip sama dirimu dulu bentar ya. Tidak enak nggak hadir. Paham ya, kan itu? Tapi jadi nanti kan? Hah? Jadi nanti kan? Ya udah kita jadikan aja. Kan nanti kamu aja yang banyak bernarasi. Kan aku Ya, kesini. ya. Ya lanjut Pak Matius, lanjut. Silakan Pak Matius. Di mute itu Pak Matius. Teman-teman nanti saksikan ya debat sengit antara Bang Faruk sama Ito Nora melawan MP dan Agatha. Nanti Bang Faruk pakai akun yang kedua teman-teman dengan tema Nabi dan Rasul palsu. Silakan Pak Matius. Di mute itu Pak Matius. Di mute. Oke Bang, itu kalau itu saya nggak bisa bantah lebih panjang karena saya
tidak seperti abang orang apologet, berarti abang otak-atik semua Al-Quran, Bible semua abang baca. Beda dengan saya. Jadi ada ini di luar daripada tadi itu yang Ya silakan Pak Rudi. saya mau tanyakan ke abang menyangkut pesantren yang baru-baru ini lagi viral. Ada seorang ini bapak pesantren yang menghamili anak-anak pesantren itu sampai viral itu, bang. Itu kenapa dari para ulama tidak bisa mengambil satu kebijakan, satu keputusan untuk memanggil orang itu? Itu kira-kira bagaimana itu, bang? Maksud abang pelakunya? Iya, pelakunya, bang. Kan itu namanya mencoreng nama baik Muslim, bang. Oke, saya tanggapin bang ya. Ya. Oke, saya tanggapin bentar nih. Jadi kalau sudah masuk ke ranah pidana, perbuatan itu kan ranah pidana nih Bang Matius. Itu urusan aparat hukum, bukan lagi urusan ulama. Karena dia sudah melakukan perbuatan pidana, maka yang terjun ke situ, yang mengambil alih itu aparat penegak hukum, pihak kepolisian, gitu loh. Cuman saya Bang Faruk Sianipar, kalau boleh usul kepada aparat penegak hukum, kan gitu, tolong para penegak hukum, semua pelaku tindak pidana kejahatan ditanyakan ke dia, kesehari-hariannya baca Quran atau baca Bible. Dia baca Quran atau baca Bible, jangan tanya agamanya, tanya dulu sehari-hari dia baca Quran atau baca Bible. Boleh saja dia Muslim, tapi kesehari-harian dia mungkin baca Bible. Kenapa gitu Faruk? Kau tanyakan. Karena kalau di dalam Al-Quran tidak ada satu narasi pun dalam Quran membenarkan perbuatan itu. Tapi kalau kita baca Bible, perbuatan zina dan cabul seperti itu seakan-akan dilindungi oleh Bible dan dianjurkan oleh Bible. Kenapa begitu Faruk? Saya buka data pertama, Hosea 4 nomor 14. Pelakunya ditanya dulu baca Quran atau baca Bible. Saya yakin dan percaya dia baca Bible itu, nggak baca Quran itu. Makanya kelakuan yang katanya ustaz, yang katanya kiai, perbuatannya kayak gitu. Sehari-hari dia baca Bible, dan ketika dia membaca dia lupa yang dia baca Quran atau Bible, sehingga dia berbuat seperti itu. Nih Pak Matius, kita bermula dari Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sekarang saya uji nih, titik fokusnya Bang Matius nih. Berdasarkan kitab yang Anda yakini kitab suci dalam Hosea 4 nomor 14 ini Pak Matius, pelaku zina dan juga sundal dihukum atau tidak Pak Matius? Dihukum Tuhan atau tidak? Dibaca Pak Matius, dibuka mirnya. Dihukum atau tidak? Dihukum. Coba dibaca lagi Pak Matius, saya baca lagi ya. Aku Tuhan tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Kalau berzina, pesundal, berdasarkan Hosea 4:14, dihukum atau tidak dihukum? Kalau dari ajaran yang saya imani itu dihukum, Pak. Bukan dari ajaran Pak Matius, tapi yang saya tanya dari Hosea 4 nomor 14 ini, dihukum atau tidak dihukum? Kalau di situ tidak dihukum, Bang. Tidak dihukum. Itu persoalannya Pak Matius. Makanya mungkin ya pelaku tindak pidana seperti itu asusila melakukan itu karena dia yakin Tuhan tidak akan menghukum kalau dia berzina. Tuhan tidak akan menghukum kalau dia bersundal. Dia lupa gitu loh. Yang dia bacanya itu bukan Quran tapi Bible. Ketetapan yang dibaca itu bukan dari Tuhan yang sebenarnya, tapi dari Tuhan-Tuhanan. Yang kedua Pak Matius, bahkan setelah berzina dengan menjadi pesundal, diprioritaskan masuk surga lebih dahulu di dalam Bible. Matius 21 nomor 31 nih. Matius 21 nomor 31.
Bacaan itu mempengaruhi Pak Matius. Makanya tidak sedikit negara-negara bagian itu melarang peredaran Bible. Di Korea Selatan, Bible itu nggak boleh beredar. Di negara-negara lain ada juga banyak itu, Bible itu nggak boleh beredar. Karena mungkin ini salah satunya. Isi narasinya dan juga informasi dalam Bible itu bisa merusak pola pikir, pandangan dari masyarakat sekitarnya. Nih, selain tidak dihukum Pak Matius, ternyata ini saya baca ini lagi nih. Nih, dalam Matius 21 nomor 31 dikatakan, Yesus berkata nih ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Selain dalam Hosea 4:14 gak dihukum, ternyata para pesundal-pesundal itu, pezina-pezina itu diprioritaskan duluan masuk surga. Makanya mungkin perbuatan di pesantren dan asusila lainnya di daerah lain, para pelakunya itu baca Bible. Dan korbannya pun dibacakan Bible, sehingga mereka mau diam bertahun-tahun dicabulin, gak ngelapor polisi, karena mereka dibacakan Bible. Dengan analogi gini Pak Matius, pelaku kejahatannya, asusila ini, sini, kutidurin kau, ya, karena berdasarkan Matius 21 nomor 31, ini kitab suci loh, kitab suci ini Kristen. Kalau kau kutidurin ini, kucabulin kau duluan masuk surga ketika kau jadi pesundal. Masa Pak Kiai? Betul. Di mana Pak Kiai datanya Pak Kiai? Matius 21:31 dibacanya. Aku berkata kepadamu, aku ini Tuhan loh, kata Pak Kiainya. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendorong kamu masuk ke surga. Belum masuk surga Pak Kiai? Iya. Ya, mau ya. Ayolah Pak Kiai, kuik aku Pak Kiai, kata dia. Dikuik dia jadinya. Padahal kalau dipelajari lebih lanjut, ini bukan firman Tuhan, tapi dikamuflasekan seakan-akan firman Tuhan. Jadilah kejadian seperti itu. Ini masih asusila Pak Matius. Belum lagi kalau pada begal dan juga perampokan. Ini Pak Matius. Memang akan ada pengajarannya nih. Begal dan juga perampokan ini tutorialnya Pak Matius nih. Makanya saya bilang, para pelaku perampokan dan juga begal, tanya dulu dan juga begal. Sabar Pak Matius, jangan dibuka dulu mute-nya, doubling. Tanya dulu pada perampok itu, kok pinter ngerampok, dak tahu dari mana cara ngerampok? Kok pinter cara membegal, kok tahu dari mana cara membegal? Hah? Belajar di mana kau? Bisa jadi para tersangka itu akan mengaku, aku belajar dan baca di Bible. Kenapa di Bible? Karena dalam Markus 3 nomor 27 tertuliskan gini Pak Matius, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Orang bacakan jadi gini, berarti cara merampok, pemilik rumah kita ikat dulu. Setelah kita ikat baru kita bisa rampok isi rumahnya. Makanya para perampok-perampok itu pinter di cara ngerampok. Bisa jadi kemungkinan yang dibaca dia Markus 3 nomor 27 Pak Matius. Makanya itulah alasan saya katakan banyak data-data berikutnya Pak Matius. Jadi mucikari. Kenapa ada orang pintar-pintar kali jadi mucikari dengan membiarkan istrinya berzina bagi orang lain, gitu loh. Ternyata dia baca dari mana? Ayub 31 nomor 9 sampai 10. Di mana di situ dikatakan ada narasi mengatakan pembiaran ketika istri itu digauli bagi orang lain. Banyak Pak Matius, perampasan. Bagaimana bisa dapat berita tentang perampasan dalam 1 Samuel 15:3 ada Pak Matius gitu loh. Makanya saya bilang perbuatan saya kutuk keras, perbuatan seperti itu saya kutuk keras. Tapi tolong penegak hukum ditanyakan kesehari-harian dia baca Quran atau baca Bible. Kalau mereka sudah mengakui ternyata dia membaca Bible, tolong bagi pemerintah setempat dilakukan lagi ya peninjauan terhadap isi Bible itu tadi, lalu diberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat, pemahamannya itu seperti apa sebenarnya. Jangan masyarakat nanti ditakutkan salah memahami Bible sehingga terjadi kekacauan di mana-mana nantinya, gitu loh Pak Matius. Silakan. Artinya kalau memang bahwa
seperti yang abang bilang tadi bahwa di pesantren tersebut jangan sampai dia kesehariannya itu dia belajar Bible dengan para anak-anak pesantren. Tunjukkan sama saya di mana pesantren itu yang di tempat pesantren itu ada Bible semua, mulai daripada ustadznya sampai kepada anak-anak pesantrennya. Kan itu gila itu, Bang. Nggak bisa kita masuk ke situ. Nggak mungkin sebuah pesantren itu menyimpan Bible untuk mengajarkan Bible kepada anak-anak pesantren. Kalau ada, Bang, aku ikut abang. Pak Matius, dengarkan narasi saya, Pak Matius. Makanya saya bilang, bentar Pak, Bapak sudah beli. Bapak simak narasi saya, fokus. Makanya saya bilang, tanyakan. Bukan saya memastikan di pesantren itu ada Bible, enggak. Saya bilang tolong ditanyakan, gitu loh. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena kelakuan dia seperti apa yang tertuliskan dalam Bible, bukan seperti apa yang tertuliskan dalam Quran. Kalau dia bacanya Quran, nggak mungkin gitu kelakuannya, karena tidak ada narasi Quran yang mengajarkan seseorang untuk menjadi seperti itu. Tapi yang saya tak bilang tadi, tanyakan. Kalau Bapak bilang dia Islam, nggak mungkin di rumahnya ada Bible. Itu orang Islam, di rumahnya ada Bible. CST Islam, di rumahnya ada Bible. Bang Zuma Islam, di rumahnya ada Bible. Aku pun dulu di rumahku ada Bible. Tapi setelah aku kembalikan Bibelku, karena itu hadiah, bukan ku beli. Itu hadiah dari keluargaku yang Kristen ketika aku masih Kristen dulu di kelas 3 SD. Ku kembalikan Bibelnya setelah aku pelajari dan ku baca, gitu loh Pak. Saya tidak menuding dan memastikan di pondok pesantren itu ada Bibel, bukan. Yang saya katakan kemungkinan, jangan-jangan mereka tuh baca Bible, makanya akhlak kelakuannya kayak gitu, buruk kelakuannya, gitu loh. Itu bacaan itu mempengaruhi kelakuan dan akhlak seseorang loh Pak. Oke Bang, artinya betul, saya paham dengan ini narasi abang tadi itu. Saya juga mengerti, cuman yang abang bawakan di situ seolah-olah bahwa Bible mengajarkan demikian. Tetapi Bang, sabar Bang, sabar Bang, sabar Bang, sabar Bang, sabar. Katakan saya framing ini, kita uji. Nih, sabar Bang. Kita uji nih Pak Matius ya, kita uji. Pak Matius, saya baca ini ya, saya baca ya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta benda mereka apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Menurut Pak Matius, ketika membaca narasi dalam Markus 3 nomor 27 ini ngajarin cara ngerampok nggak ini Pak Matius? Betul Bang, itu cara merampok. Tetapi Bang, ada tetapinya. Jangan cuma satu ayat ya. Dengan mengatakan Jangan cuma satu ayat. ternyata Markus 3 nomor 77 di Markus 3 nomor 27 tadi mengajarkan perampokan. Kan betul. di mute itu Pak Matius, dia kena PL ini. Gimana wih, kena PL ini, ngerokok deh ini. Rungkat pula anti komal Sinora ini. Ini gimana ini? Si rungkat pula anti komal Sinora ini. Kita turunkan nggak dia nih? Sama kalian dapat nggak informasinya itu? Dia kena PL ngerokok Pak Matiusnya. Hah? Sama kalian dapat nggak himbauannya? Dari titipkan orang komalnya sama kita, itu rungkat komal Sinora disalahkannya gue. Hah? Iya. Kenapa dia kan mengkonsumsi zat yang ditampilkan di dalam live ini? Ada kan? Jadi kayak mana ini kita turunkan beliau? Jangan udah nggak apa-apa, nanti kena benet dia. Aku nih marisin nomor aku. Hah? Kalau komalku tadi nggak apa-apa. Ini komal orang loh, nggak boleh kita apa. Pak Matius gini Pak Matius, Bapak kena pelanggaran loh Pak. Ya sorry Bang. Ya turun dulu lah Pak Matius ya. Takutnya nanti komal Sinoranya kena benet Pak ya. Sedikit lagi lah, aku mau tanggapi sedikit lagi. Oh iya silakan tanggapi. Jadi maksud aku abang, ayat yang abang paparkan ke saya tadi itu menyangkut kejahatan tadi itu, artinya abang jangan cuma baca satu ayat, tetapi harus ayat yang berikutnya ke bawah itu harus dibacakan sehingga dia komplit Bang. Kejahatan itu pengaruh apa?
itu kan pasti kita tahu dia punya hasil akhirnya. Tapi kalau cuma satu ayat yang abang kutip terus abang narasikan, saya rasa saya bisa katakan abang keliru. Gitu bang. Matius dan saya Bang Faruk ini ya adalah mu'alaf yang mengucapkan 2 kalimat syahadat 13 tahun yang lalu setelah saya mendalamin Bible bertahun-tahun namanya Pak Matius. Saya tinggalkan Kristen itu dengan akal. Ketika saya sudah mendalami Bible itu selama bertahun-tahun dari Kejadian sampai dengan Wahyu Pak Matius. Kalau Bapak bilang baca ayat sebelumnya, tambah parah Pak. Kalau kita baca nanti Markus 3 nomor 27, 28, 29, 30 sampai seterusnya tambah parah. Tambah parah Pak. Bahkan kalau kita baca nanti kitab lainnya setelah dari Markus, kita ke Lukas, Yohanes dan surat-surat Paulus lainnya, tambah parah. Tambah parah. Teman-teman Kristen akan makin marah ke Bang Faruk. Kenapa? Mereka pikir nanti Bang Faruk sedang membongkar aib kekristenan melalui Bible-nya. Marah mereka nanti, padahal aku cuma membaca. Tambah parah Pak Matius, percayalah Pak Matius. Makanya saran saya, supaya jangan terkesan nanti Faruk Sianipar ini membongkar aib kekristenan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible kalian, Pak Matius baca di rumah lah Pak Matius. Kalau ternyata apa yang saya sampaikan itu bohong, naik nanti Pak Matius kemari, Pak Matius maki pun aku silakan, ludahin aku pun silakan. Bohong kalau ternyata Faruk, udah kubaca sampai selesai, maksudnya itu nggak kayak gitu. Bapak maki aku, gitu loh. Tapi nanti Bapak uji, apakah memang sudah baca Bible sampai selesai? Saya uji Bapak nanti, gitu loh. Ya, jangan izinkan saya untuk membaca dan menyampaikan isi Bible kalian lebih banyak lagi Pak, gitu loh. Ibaratnya nanti seperti gini Pak, Bapak itu minta, teman-teman Oten itu minta ditelanjangi di muka umum, nggak tega saya akan itu. Nanti dipikir Bang Faruk ini menjadi apolog itu berdasarkan kebencian, nggak boleh begitu Pak. Kan gitu ya Pak Matius ya, dibaca aja dulu Bible-nya, kan ada lagunya Pak Matius, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kan gitu. Dibaca Pak, jangan baca Quran dulu Bapak, baca Bible-nya aja dulu ya. Oke Pak Matius ya, makasih banyak Pak Matius ya, Bapak kena PL nih Pak ya. Silakan dibaca Bible-nya nanti, setelah itu naik lagi lawan Bang Faruknya. Bang Faruk insya Allah akan selalu stay lah di komal saya sendiri atau di komalnya Itonora. Saya lebih sering di komal siapa Itonora. Udah saya turunkan. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi ke Bang Faruk lagi silakan. Teman-teman Kristen yang comot-comot ayat, kalian comot-comot ayat. Yohanes 15 nomor 6 berhenti di situ. Aku jalan kebenaran dan hidup. Ya bacalah sebelumnya. Baca ayat selanjutnya. Aku dan Bapak adalah satu. Gitu loh. Baca ayat selanjutnya. Satu di situ maksudnya satu pengajaran, satu keinginan, satu kehendak, gitu loh. Bukan satu esensialnya, bukan satu hakikatnya, bukan. Jam 1 siang nanti teman-teman ya, jam 1 siang. Insya Allah nanti jam 1 siang temanya itu Nabi dan Rasul palsu. Ya ini sebenarnya bukan diskusi tapi pembantaian teman-teman. Saya nggak jamin bisa menahan narasi saya untuk membongkar. Gitu loh, membongkar apanya mereka. Saya bongkar nanti, saya kuliti satu persatu. Mudah-mudahan teman-teman Oten ini tersadarkan, gitu loh, bahwasanya mereka hanya berada di bawah angan-angan, bukan iman apalagi keyakinan. Ini pembantaian, betul teman-teman, ini pembantaian nih, gitu loh. Paling lawan diskusi kita yang dimiliki sama dia bukan data dan juga retorika, hujatan, cacian, makian, hinaan, itu aja gitu. Kita udah tahu pasti begitu ya itu. Cuman isi dari narasi itu tuh nggak ada, gitu loh. Tapi kalau ini pembantaian, dan Bang Faruk ingatkan sekali lagi diingatkan kepada Agatha dan MP, jaga lisannya, jaga narasi diskusinya, jangan coba-coba mau framing. Kalau nggak mau berdarah-darah telinga teman-teman Oten mendengarkan narasiku. Jangan coba-coba mau mengerosting. Kalau nggak mau teman-teman Oten berdarah-darah telinganya mendengarkan roastinganku. Sadis Bang. Yang kalian hadapin ini PK Bang, PK nanti. Yang kalian hadapin ini Faruk Sianipar, gitu loh. Sang mu'alaf yang sudah mendalami Bible,
Dan insya Allah bukan sebuah kesombongan, tapi ini pertolongan Allah. Kita menguasai segala lini bidang. Mau berdiskusi, hati-hati. Sebaiknya saran saya, kita diskusi baik-baik saja, kita diskusi secara ilmiah, jangan memiliki tendensi untuk memprovokasi, jangan memiliki tendensi untuk menghina, jangan memiliki tendensi untuk menyerang pribadi lawan diskusi, jangan. Tapi kalau itu kau lakukan, kau duluan melakukan, hati-hati, niscaya diskusi tidak akan bisa berlanjut, karena kalian, ya, salah satu dari kalian tidak akan bisa bertahan di arena. Sadis, mulut Farouk ini sadis bang, kepada yang sadis. Saya bisa santun kepada yang santun, saya bisa hormat kepada orang yang hormat, tapi kalau kau sadis, aku lebih sadis, percayalah. Makanya tak sedikit teman-teman apologi konten itu yang memblokir Bang Farouk, ya, gitu loh. Aku gak perlu mencaci, aku gak perlu memaki, dan aku juga gak perlu emosi. Aku bisa bikin aku tertawa, kau menderita, percayalah. Aku bisa buat kau tuh jadi leluconanku, tontonan kepada orang-orang yang menunjukkan kebodohanmu, lalu kami menertawaimu. Pedih itu bro, itu sangat pedih. Dan kau tidak akan bisa lakukan sebaliknya terhadapku. Karena apa? Kami umat muslim itu di counter dengan pertolongan dari Tuhan kami melalui ilmu yang dititipkan kepada kami. Nggak bisa, gitu loh, nggak akan bisa. Nggak akan kau temukan apologi Islam itu ketika bernarasi blunder narasinya, nggak ada itu. Ya, jam 1 siang nanti teman-teman, ya. Oke. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.